Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta robotik dimanapun berada, khususnya di komunitas robotik SMA Negeri 28 Jakarta. Pada saat ini saya akan mencoba memberikan tutorial berkaitan dengan penggunaan Tinkercad khusus untuk pemula. Mudah-mudahan pada video ini dapat bermanfaat dan bisa kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Topik kita pada saat ini adalah pemanfaatan Tinkercad untuk pemula. Jadi silakan membuka browsernya masing-masing. Bagi yang punya browser silakan dibuka sesuai dengan kebiasaan kita menggunakan browser. Saya akan coba membuka sebuah browser Chrome. Di sini sama-sama kita ketikkan tinkercad.com. Nah, pada tinkercad.com nanti kita bisa melihat menu tampilan dari sebuah Tinkercad. Tampilan awalnya dan selanjutnya sama-sama kita klik login. Kita pilih personal account karena konteksnya kita akan menggunakan yang tidak berbayar. Di personal account kita lanjut dengan sign in with Google. Di sign in with Google kita akan ketemu dengan email. Bagi Anda yang belum pernah menggunakan, silakan emailnya digunakan menggunakan akun lain. Kita buka email yang mau kita gunakan. Selanjutnya, emailnya bisa kita isi passwordnya sesuai dengan passwordnya masing-masing. Kita pilih selanjutnya. Setelah email terbaca, kemungkinan besar akan di handphone akan muncul sebuah notifikasi bagi pengguna baru. Kita cukup ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada yang muncul di handphone kita masing-masing. Tentunya ini tidak semuanya sama. Silakan mengikuti sesuai dengan apa yang muncul di komputernya masing-masing. Saat ini kita sudah berada di tampilan Tinkercad. Bisa kita lihat sama-sama. Ada pada bagian sebelah kanan tulisan create. Jadi kali ini akan kita bahas adalah berkaitan dengan sirkuit. Silakan nanti diklik dan pilih sirkuit. Tampilannya sebagai berikut. Perlu saya jelaskan, pada bagian tampilan Tinkercad, itu ada bagian Tinkercad. Ini nanti ketika kita balik ke dashboard kembali atau memulai dari awal, ada perintah copy, paste, delete, undo, redo. Ini untuk membuatkan pesan, menampilkan ini adalah warna. Selanjutnya ini adalah jenis dari wire. Ada untuk memutar dan Anda untuk flip, mirroring. Di sebelah atas lagi, bagian kanan itu ada code nanti yang bisa kita gunakan. Ada start untuk memulai dan selanjutnya send untuk membagikan pekerjaan kita kepada orang lain. Di berikutnya ada banyak pilihan, mulai basic, all, ada komponen basic, komponen all, ada started, basic, Arduino, dan selanjutnya. Komponen yang bisa kita gunakan ada sebanyak ini. Jadi kalau kita pilih basic tampil ini, kalau kita pilih all tampilnya seperti ini tentunya lebih banyak. Dan kalau kita pilih started basic maka contoh-contoh tentang penggunaannya ada. Dan Arduino ada tampilan seperti ini. Baik, saya coba tampilkan berkaitan dengan started basic. Nah, contoh pada saat kita menggunakan started basic ada kita ambil contoh LED light up ada seperti ini. Ini baterai. Terus kita start maka lampunya hidup.
kita stop lagi. Ini tanpa coding. Kita buat yang kedua, kita start kembali. Ini LED ini akan hidup ketika kita putar potensiometer yang ada. Jadi dia dari gelap ke terang dan sebagainya. Terus kita coba hal yang lain. Seperti ini. Jika kita start, maka ada saklar yang bisa kita gunakan. Ya, ketika ke bawah, dia akan hidup, tapi ketika ke atas, dia akan mati. Karena sumber powernya adalah dari positif sini, sehingga yang akan bertemu ini dan ini. Sedangkan ini akan ketemu negatif dengan negatif. Kita lanjut untuk beberapa contoh berikutnya. Ini adalah sebuah simulasi ketika ditekan tombol. Kalau tadi ini menggunakan slide switch, ini menggunakan push button. Kebetulan bagian atas adalah lampunya RGB, red, green, blue. Coba ketika kita buat merah, dia akan merah, biru sama, green sama. Nah, lanjut kita coba menggunakan basic. Supaya nanti pekerjaan kita tetap kita punya, ini tidak usah kita hapus dan kita beri nama adalah latihan 1. Kan namanya nanti akan latihan 1 dan ini bisa kita simpan dan kita kirimkan kepada teman-teman kita yang lain. Kita sekarang pada komponen basic. Kita menggunakan contoh baterai sebelumnya. Baterai itu terdiri dari 1,5 volt. Dan kalau kita buat 4 baterai, maka dia menjadi 6 volt. Bisa kita buktikan dengan menggunakan multimeter. Yang positif negatif kita sambung ke negatif dan kita berikan warna hitam. Selanjutnya positif ke positif kita berikan warna merah. Nah, ketika ini kita start, maka kita tahu bahwa baterai ini adalah 6 volt dan 3 ampere. Berbeda, nanti ketika kita butuh ampernya yang besar, maka kita buat rangkaiannya paralel. Kita lanjutkan, kita coba membuat sebuah rangkaian yang paralel. Ini adalah baterai, ada 2 baterai, ada 3 baterai, dan lanjut ada 4 baterai. Kalau kita mau buat paralel, maka kita pertemukan positif ketemu dengan positif, positif ketemu dengan positif, negatif juga nanti akan kita pertemukan dengan negatif. Warnanya sebaik-baiknya kita ubah supaya tidak bertabrakan. Nah, ini sekarang kita sudah membuat rangkaian paralel. Ketika kita menggunakan alat ukur, maka dia akan menghasilkan nilai yang berbeda dibandingkan dengan yang kita buat sebelumnya. Nah, ketika ini kita bandingkan keduanya, kita start. Ini 3 volt dan ini 1,5 volt. Ini 3 ampere dan ini ampernya 12. Karena 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sedangkan ini ampernya 3. Tetapi voltasenya 1,5 volt. Kalau di sini voltasenya 6 volt. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya.
Sekarang kita akan menggunakan Arduino. Arduino eh, ada dua komponen, ada dua pin, dua jenis pin. Ada jenis pin digital dan ada analog. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan pin digital saja. Untuk menggeser komponen, itu bisa kita dengan mengklik gambar komponennya dan bisa kita geser menggunakan mouse. Sebaik-baiknya pada saat menggunakan Tinkercad lebih baik menggunakan mouse saja. Nah, untuk menggeser objek secara keseluruhan, pada bagian putihnya kita klik dan kita geser. Baik, kita akan mulai. Pada saat kita start, maka secara default Arduino sudah terisi dengan coding sehingga ada muncul kedap-kedip pada bagian lampu. Untuk memperjelas, kita tambahkan satu lampu di GND, katoda, dan anoda pada pin 13. Maka lampunya akan berkedip seperti itu. Tanda seru pada bagian LED ini menunjukkan bahwa dia kelebihan voltase sesuai dengan apa yang dimunculkan di layar. Supaya tidak kelebihan beban, maka perlu kita tambahkan satu resistor. Dan ini kita sambung ke sini. Maka dia tidak akan terjadi kelebihan beban. Kenapa dia bisa berkedip? Maka bisa kita lihat pada bagian kode. Kodenya terbagi nanti dua, yaitu kode blok dan kode teks. Kita terbiasa atau kita biasakan menggunakan kode teks. Berkedipnya lampunya berdasarkan perintah yang ada pada coding. Di sini diperintahkan untuk hidup selama 1000 milisecond atau 1 detik. Setelah 1 detik diperintahkan untuk mati. Nah, lebih sederhananya bisa kita buatkan sebuah perintah int, kita ganti menjadi lampu 1 sama dengan 13. Titik koma sebagai penanda pemisah satu perintah. Berakhirnya satu perintah. Kita buat lampu yang kedua, int lampu 2, tidak pakai spasi, sama dengan 12. Titik koma, lanjut lagi int lampu 3, 3 sama dengan 11. Kita sudah punya 3 komponen yang bisa kita gunakan. Hal yang sama ketika kita sudah menginisialisasi ketiga komponen berikut nama variabelnya, selanjutnya kita harus menentukan atau men-setup 3 komponen tersebut, yaitu lampu 1 menjadi output, lampu 2 juga menjadi output, lampu 3 juga hal yang sama menjadi output. Langkah berikutnya tentunya kita harus membuat coding yang sama juga, atau pada bagian gambar LED dan resistor itu kita bisa duplikat sehingga nanti akan terjadi seperti ini. Bisa kita duplikat tadi sehingga kita punya seperti ini. Nah, namun supaya lebih mudah, ketiga resistornya kita bisa hilangkan dulu dan katodanya kita sambung ke sini.
Kita geser. Ini kita tadi kasih warnanya hitam. Ini juga kita kasih warna hitam. Karena memang dia adalah ground. Yang ini kita kasih warna hitam. Jadi pada saat kita mau menyambungkan, pastikan ada muncul terminal 2 atau terminal yang lain belum tentu sama. Supaya dia bisa bengkok, ini garisnya bisa kita double klik sehingga ada satu muncul poin. Selanjutnya ini kita buat ke-12 tadi dengan warnanya merah karena targetnya adalah positif dan ini ke-11. Nah, kita sudah menggunakan pin 11, 12, dan 13. Maka selanjutnya ini kita ganti menjadi lampu 1. Bisa kita copy. Kita lanjutkan dengan ini lampu 2. Dan kita lanjutkan copy lagi, copy paste. Tadi ini menjadi lampu 3. Jadi lampu 1, 2, 3 akan berhenti, akan hidup sesuai dengan lampu 1, lampu 2, lampu 3 dengan jarak 1 detik. Supaya terjadi perbedaan, kita ini buat merah, ini kita buat kuning, dan ini kita buat green. Nah, untuk penamaan bisa saja kita rubah nanti ini merah, kuning, terus hijau. Ketika tadi itu adalah untuk menghidupkan lampu, maka kita buat lagi urutan untuk mematikan lampu. Lampu 1 kita matikan, kita copy saja ke bawahnya. Lampu 2 sekarang kita matikan, dan kita copy lagi di bawahnya. Lampu 3 kita matikan. Nah, saat ini lampunya akan hidup bergantian dan matinya juga bergantian. Dan itu akan terus-menerus terjadi sampai stop simulasinya kita matikan. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan lampu. Sekarang, dalam hal untuk penambahan atau penggunaan lampu, kita coba menggunakan fungsi for, salah satu fungsi dalam bahasa C yang cukup sering digunakan. Kita awali dengan membuat sebuah perintah atau kita masukkan lampu LED seperti ini, dan LED-nya kita sambungkan langsung ke Arduino-nya. Saya akan punya lampu LED sebanyak 4, 5, 6. Dan semestinya kita masih bisa menggunakan lampu LED di bagian sini. Jadi kita punya lampu LED sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lampu LED. Bayangkan ketika kita membuat sebuah perintah dengan pola seperti ini, maka perintahnya tentunya akan lebih panjang. Namun bagaimana caranya supaya lebih pendek? Baik, kita balik ke teks lagi, kita balik ke coding. Di bagian coding, kita punya lampu sebanyak 7. Lampunya kita tidak perlu kasih nama dulu, tidak perlu kita inisialisasi, tapi langsung kita masuk ke bagian setup. Kita punya lampu, itu kita kasih namanya I. I. Maka kita perlu inisialisasi di bagian atas, kita punya variabel namanya integer I. Titik koma. Nah, supaya lebih mudah, kita menggunakan fungsi for. Bisa kita tambahkan for dalam bahasa C.
Perulangan for dalam bahasa C bisa kita lihat. Di sini ada beberapa contoh bagaimana menggunakan fungsi for. Nah, di sini adalah for i 0 sama dengan dan selanjutnya. Ini cukup kita copy saja. Ini bisa kita copy. Kita pindahkan ke sini. For i sama dengan 0. Ini ada kurang tadi. I lebih kecil dari 13. Ada 13 di sini. Kita ganti jadi 13. Karena kita mau pertama yang mau kita tentukan adalah tipe dari outputnya. Output dari pin 0 sampai dengan 13. Maka I ditambah 1 supaya dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 13. I itu semua pin 0 sampai dengan 13 kita kasih status menjadi output. Hal yang sama perlu kita buat juga untuk kasus menentukan bahwa semua pin 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 adalah negatif. Maka, oh iya, tadi ini ada kekurangan. Karena ada for, kita tambahkan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Dan sebaik-baiknya, ini kita geser ke depan. Di sini juga kita buat buka kurung kurawal. Dan ini kita tidak gunakan. Kita enter, dia secara otomatis semestinya akan membuat tutup kurung kurawal. Ya, tutup kurawal yang ini punya fungsi setup dan ini punya penutup kurung kurawal untuk void setup. Kita akan rubah di bagian sini. Ini bisa kita copy. Kita taruh di sini. Kita buat sebuah perintah bahwa semua pin eh, yang ketemu dengan katoda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 adalah negatif. Di sini kita buat X. Berarti ini kita tambahkan int i, X. int i, X. Maka di sini X. Ini kalau sudah i, ini kita rubah menjadi X. Kenapa fungsi ini dilakukan? Salah satu adalah untuk mempercepat. Salah satu fungsi adalah untuk mempercepat kita membuat sebuah coding. X plus 2. Karena dia lompat-lompat. Ya, kita mulai dari 1. Ini kita mulai X-nya mulai 1 dan sampai 13, tapi dari 1 akan pindah ke 3, jadi plus 2. Kalau di sini mulai dari 0 karena memang 0-nya termasuk yang harus dibuat di setup. Ini kita buat perintahnya low. Low dalam hal ini menjadi negatif. Jadi pada bagian loop yang harus kita kerjakan hanya berupa pin yang genap saja, 0, 2, 4. Berarti kita mulai dari 0 dan selanjutnya ini bisa kita copy. Ini menjadi 2. Kita copy lagi. Ini menjadi 4. Paste lagi menjadi 6. Paste lagi menjadi 8. Kita paste lagi
menjadi, kalau tadi 8 berarti ini 10, dan terakhir kita paste dia menjadi 11, menjadi 12. Nah, ini perintah untuk menghidupkan lampunya berurutan. Yang selanjutnya berarti kita untuk mematikan lampunya secara berurutan. Mematikan itu hal yang sama sebenarnya, bisa kita copy bagian atasnya ini, kita copy, kita taruh di bawahnya, mulai dari 0 lagi. Ini kita ganti menjadi low. Ini low. Lebih cepat mungkin bisa kita copy. Nah, saat ini kita sudah punya. Kita coba tes, mudah-mudahan codingnya tidak ada masalah. Ada kesalahan titik koma. Bisa kita lihat di sini, baris ke-36, baris ke-38, ada kurang titik koma. Nah, mudahnya melihatnya, kita lihat baris ke-36. Digital right 6 low, ini ada kelebihan. Ya, jadi nanti kalau terjadi gangguan seperti ini, inisialisasi terus, ada kemungkinan itu adalah gangguan internet. Bisa juga kita lakukan refresh. Mudah-mudahan tidak menghilangkan apa yang sedang kita kerjakan. Kita bisa buka kembali pada bagian ini. Lihat code-nya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita buka lagi. Sorry, tadi salah. Di sini ada salah cukup banyak gitu ya. Kesalahan tadi ini mungkin pada saat mengcopy ada tambahan tutup kurung sehingga kurungnya semestinya satu tapi ini munculnya dua. Kita coba lagi simulasi. Maka dia akan berkedip seperti ini. Tadi tanda seru semestinya harusnya menggunakan resistor. Namun dalam simulasi tidak akan terjadi problem. Baik, teman-teman semua pecinta robotik khususnya di komunitas robotik SMA 28, lanjutkan kegiatan ini. Kalau tadi panjang programnya di atas sudah pendek, tidak perlu panjang-panjang kita menulisnya, namun pada bagian loop kita masih panjang menulisnya. Bagaimana caranya? Silakan berkreasi sekreatif mungkin sehingga codingnya semakin pendek. Dan buatlah sebuah simulasi yang membuat nyaman kita dalam melihat. Usahakan dalam membuat simulasi, awalilah dengan menganalisis lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.